Oke. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hukmi, Oke. panggilannya apa? Oke. Pak Hukmi apa? Panggilannya Pak Hukmi. Pak Hukmi bisa Yansyah juga niki. Oke. Pak Hukmi. Oh ya, Pak Pak Hukmiansah ya. Oke. Oke. Pak Hukmiansah, kita awali dari kemampuan membaca saja ya. Oke, Pak. Oke, Coba Pak. sekarang Pak Hukmiansah membaca surat An-Nisa ayat 3. Coba. Ada Al-Quran enggak di situ? Atau kalau bisa dimunculkan silakan langsung dibaca. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Coba tajwidnya diurai, tajwidnya. Wa in khiftum, mensukun bertemu dengan kha, izhar halki. Terus, Tuqsitu, wawu sukun sebelumnya ada dhammah at-tabi'i. terus. Fil yatama alif lam qamariyah. Oke, cukup, cukup. Oke, Nah, terima kasih Bapak. baik. Sekarang beralih kepada pertanyaan yang lain. Oke, Silahkan Pak Hukmiansah men-share screen ya, men-share screen salah satu MA atau modul ajar atau RPP yang sudah diupload. oke, Silahkan. oke. Izin Bapak diupload. Ya, silahkan. Caranya dibuka dulu, ya, filenya dibuka dulu di laptop. Oke, Setelah itu baru masuk ke share screen. oh, Dicari yang ada di layar scan screen, kemudian diklik supaya keluar. udah muncul nih Pak atau gimana? Belum, di tempat Oh saya belum belum salah. kelihatan. Oke. Belum kelihatan. Oh iya, manual. Maaf. Jadi dibuka dulu file MA-nya, dibuka di laptop. Kalau sudah terbuka, baru masuk ke share screen. Setelah terbuka layar share screen, terus dicari tuh file yang tadi terbuka tadi. Diklik, nah nanti akan muncul. Klik terus share. Kalau sudah terbuka Pak, di klik share oleh. Nah, masuk share screen, masuk ke share screen. Tanda panahnya diklik, nanti akan muncul layar kan?
Nah, di layar share screen itu dicari tadi file yang sudah terbuka. File Udah, yang sudah terbuka diklik. Diklik, terus tulisan share-nya diklik yang ada di bawah itu. Nah, coba ditunggu dulu. udah, udah. Oke, coba pertanyaan sekarang saya ya. Oke, Pak. Pak Hukmiansyah ini ketika membuat modul ajar atau membuat RPP ini mendasarkan pada teori-teori belajar apa tidak? Oke, Pak. Nah, coba kira-kira menurut sepengetahuan Pak Hukmiansyah itu ada berapa teori belajar atau apa saja macamnya? Yang metodenya itu yang saya tahu inquiry, PJBL, PBL dengan apa satu? Eh, apa juga ya? Discovery, Pak. Itu model Oh, pembelajaran ya. Nah, kalau teori belajar, oh kognitivisme, apalagi em, apa namanya? Apa namanya lingkungan itu ya? Eh, em, kognitivisme, lupa apa cuma itu kan. hmm, Cuma satu apa lingkungan tadi? Apa tadi? kognitivisme. Ada yang Coba lingkungan apa tapi maksud istilahnya. maksud dari kognitivisme itu gimana itu? Kemampuan siswa dalam memahami sesuatu dari subjeknya peserta didik Hmm? seperti Kalau teorinya kognitif Bloom. itu artinya apa? Kognitif. Kognitif itu apa? Kemampuan pengetahuan, Pak. Kemampuan pengetahuan. Jadi, kalau teori kognitivisme itu menekankan pada apa? Pengetahuan kognitif, Pengetahuan kognitif atau memahami materi. kemampuan. Nah, teori yang terkait dengan itu, teorinya siapa? John Piaget? John Teorinya Piaget? belum. Belum. Oke. Coba kalau menurut teori belum itu gimana? Teorinya level 1, C1-nya mengetahui, C2-nya memahami, C3-nya menerapkan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, C6-nya mencipta atau kreasi, Pak. Itu apa namanya? Taksonomi belum, nggak salah. Taksonomi belum. Oke. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Tujuan pembelajaran itu harus mengacu kemana, Pak? Atau pijakan munculnya tujuan pembelajaran itu apa ya? Tujuan pembelajaran itu diambil dari apa namanya sesuai dengan fase peserta didik, Pak. Hmm? Sesuaikan dengan fasenya, terus kita Tu- tentukan Tujuan TP-nya pembelajaran itu dikembangkan dari apa? dari kurikulum, Pak, kalau dulu. Hmm? Ya dari kurikulum, tapi dalam kurikulum kan ada apa? Tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran ada indikator apa ya? Hmm? Dari pembelajaran mungkin, Pak. Eh, Tujuan pembelajaran itu diturunkan dari capaian, Dari capaian apa? ukuran hadis kalau mata pelajaran. Dari capaian apa? Oh, capaian pembelajaran CP. Dari CP. Oke. Coba bedanya tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran itu apa?
Kalau alurnya itu prosesnya Pak untuk menuju untuk mencapai TP. ATP Coba alur kira-kira contohnya bagaimana? Contoh ATP, proses itu bagaimana contohnya? contohnya misalnya di modul saya yang RPP yang pertama dengan tema ujian TP pembelajaran mampu membaca surat Hmm. al-humazah dengan baik dan benar. Terus, Indikatornya atau yang akan dicapai peserta didik mampu membaca surat al-humazah sesuai sifatul hurufnya. Yang kedua, terus, peserta didik mampu membaca surat al-humazah sesuai tajwid. Yang ketiga, peserta terus. didik mampu membaca surat al-humazah dengan lancar. Nah, proses alurnya yaitu kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya, guru membuka proses pembelajaran dengan memberikan salam, menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, Cukup, cukup. oke, Coba pertanyaan saya berikutnya. Pendekatan TPACK itu maksudnya bagaimana? sepemahaman saya menggunakan teknologi, Pak, Mm-mm. seperti media pembelajaran. Nah ya maksudnya bagaimana tuh? Misalnya, Coba yang mm-mm. yang ada di yang saya susun di modul ini, kita Mm-mm. menjelaskan ke anak-anak itu tentang surat al-humazah, tetapi saya buatkan dia video di sini, video pembelajaran. Mm-mm. Oke. Ada dia di sini. Sudah kita upload di YouTube gitu, Pak. Terus kalau PBL dan PJBL itu bedanya apa ya? Kalau PBL itu adalah bedanya, kalau PBL itu problem based learning, guru memberikan suatu problem yang akan dianalisis oleh peserta didik. Kemudian di sini peran guru itu adalah sebagai fasilitator. Kalau di PJBL itu bedanya adalah dalam bentuk proyek dan waktunya dijadwalkan dan bisa selesai dalam satu pembelajaran. Oke. Pertanyaan berikutnya. Eh, yang dimaksud dengan materi ajar esensial itu apa ya? Kalau esensial itu yang mendasar atau yang pokok. Mm-mm. Terus kalau materi ajar faktual, konseptual, prosedural, metakognisi itu maksudnya bagaimana? Kalau faktual itu mungkin sesuai dengan lingkungan autentik peserta didik, Pak. Bisa di apa yang konseptual sifatnya konsep dalam materi bisa dikontekstualkan sesuai dengan eh, faktual autentik peserta didik, Pak. Prosedural, Prosedural sesuai dengan prosedur atau sistematika peraturan yang ada, Pak. kognit, metakognisi, Meta Meta kognisi. artinya di luar, kognisi artinya di luar pengetahuan peserta didik mungkin, Pak. Metakognisi. Contohnya, contohnya gimana? Contohnya eh, peserta didik mampu merefleksikan misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam surat al-humazah dalam kehidupannya sehari-hari. Terus kalau materi ajar yang hot itu maksudnya bagaimana ya? Yang hot mungkin yang capaiannya kalau di teori belum itu sudah mencapai menganalisis, Pak. Masuk ke C4, Oke. Baik. mengevaluasi Pertanyaan sampai berikutnya. yang menciptakan gitu. Mm-mm. Kalau asesmen atau evaluasi itu meliputi apa saja ya? Meliputi asesmen, kalau di teori belum itu kan nggak salah 3 ya dia, Pak.
kognisi, afeksi, psikomotorik. Oh, itu aspeknya. Oh, aspeknya mana? Iya. Lah, kemudian kalau model asesmennya, Post test kayak gitu, Pak. Post hmm, asesmen terus awal, asesmen akhir mungkin, Pak. Artinya sebelumnya. kalau oke, Oke. kalau asesmen yang berorientasi hot atau instrumen yang berorientasi hot itu instrumen yang seperti apa ya? Instrumen tesnya. Instrumennya misalnya soal eh, pada surat Al-Humazah coba apa ya, soal satu misalnya ayat satu, coba analisis isi kandungan surat Al-Humazah ayat satu. Oke. Bentar. Ternyata mau habis baterainya. Sebentar ya. Oke. Baik, sekarang saya ingin beralih pada modul project. Oke. Apa saja yang perlu disiapkan ya, ketika akan membuat rancangan modul project. Model project pertama menyiapkan peralatannya. Yang kedua adalah cara untuk menggunakan peralatan itu. Yang kedua, guru berperan sebagai pembimbing atau guide. Sekiranya nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan alur dari proses prosedural dari misalnya PJBL ini bisa diarahkan kembali sesuai dengan prosedural. Yang terakhir, siswa menunjukkan hasil proyeknya, kemudian dilakukan evaluasi atau asesmen yang kemudian dijadikan bahan perbaikan. Oke. Unsur-unsur apa saja yang harus dimunculkan di dalam proposal penelitian tindakan kelas? Soal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, sana adalah rumusan masalahnya. Coba ini ditutup dulu, Pak. Apa namanya ini? RPP-nya ditutup dulu. Oh, gini. Ditampilkan ya. Stop share, di stop share. Oke, silakan Pak. Diteruskan jawabannya. Bisa yang dulu, buka PTK. Nggak usah dibuka, langsung aja Oh, hafalan gini. kok. Oh iya, iya. Silakan, apa saja yang perlu dimunculkan? Yang perlu dimunculkan adalah yang pertama adalah judul dari PTK tersebut itu. Terus, Permasalahan apa yang akan dicarikan solusinya. Misalnya di PTK saya, upaya meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis, materi surat Al-Humazah melalui metode drill dan praktik peserta didik kelas 6 MI, NW02 Karangbaru, tahun pelajaran 2023-2024. Terus di sini kita menyesuaikan dengan variabelnya. Mana variabel independennya dengan dependennya. Kemudian dari itu kita lakukan pembatasan. Yang pertama, Quran hadisnya supaya dia lebih fokus,
Quran hadis yang dimaksud itu yang pertama dalam pembatasannya adalah yaitu Quran hadis surat Al-Humazah di kelas 6. Yang kedua, peserta didik yang kita teliti di PTK itu jumlah siswa kelas 6 berjumlah 15 orang. Nah, dari pembatasan tersebut saya dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana penerapan metode drill dan praktik peserta didik pada mata pelajaran Quran hadis materi surat Al-Humazah di kelas 6 MI NW 02 Karangbaru. Kemudian dari itu yang kedua, apakah dengan penerapan metode drill dan praktik tersebut peserta didik pada mata pelajaran Quran hadis materi surat Al-Humazah kelas 6 di MI NW 02 Karangbaru bisa meningkat hasil belajarnya. Terus dari rumusan masalah itu dapat saya tentukan tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana penerapan metode drill dan praktik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Quran hadis materi surat Al-Humazah kelas 6 di MI NW 02 Karangbaru. Terus tujuan yang kedua mengetahui efektivitas hasil penerapan metode drill dan praktik dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran Quran hadis materi surat Al-Humazah kelas 6 di MI 02 Karangbaru. Kemudian dari tujuan penelitian itu diharapkan manfaat penelitiannya pertama bagi peneliti sendiri diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pengalaman, dan bekal dalam melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian-penelitian lainnya. Yang kedua, bagi guru, terutama guru yang mengampu mata pelajaran Quran hadis, dapat dijadikan sebagai referensi dan alternatif dalam pemilihan metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada belajar Quran hadis materi surat Al-Humazah kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, bagi pihak sekolah sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran Quran hadis. Terus? Oke. Yang keempat, bagi peserta didik dapat memberikan motivasi belajar dalam kelas maupun di luar kelas, mempermudah memahami pelajaran Al-Quran hadis, mempelajari pelajaran Quran hadis. Okay. Terus kerangka teorinya, landasan teori yang pertama yaitu metode drill and practice. Dibaca nih Pak, dijelaskan? Enggak usah. Oke. Metode drill atau latihan and practice adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki keterampilan atau ketangkasan, kecakapan atau kompetensi yang lebih tinggi dari apa yang dipelajarinya. Teknik Cukup Pak, cukup. Nah, sekarang saya ingin Pak Miansah ini mempraktekkan, jadi tidak menjelaskan ke saya ya, mempraktekkan, ingat-ingat. Jadi jangan menjelaskan ke saya, tetapi mencoba praktek seolah-olah ada siswa di depannya Pak Hukmiansah. Nah, saya ingin silahkan Pak Hukmiansah mempraktekkan ya keterampilan membuka pelajaran, kemudian juga menunjukkan bagaimana menampilkan aspek inovasi dalam pembelajarannya, kemudian juga menggunakan IT ya, atau menerapkan pembelajaran berbasis internet ya, kemudian juga pembelajaran yang di situ kemudian ada linknya, link internetnya. Nah, cuman ya termasuk pembelajarannya hot ya, cuman ini 10 menit lagi selesai, maka silahkan ya bisa ringkas-ringkas gitu ya. Pak. Silahkan praktek. Jadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh-solehah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Sebelum
kita memulai pembelajaran hari ini supaya barokah pembelajaran kita. Mari kita sama-sama berdoa yang Bapak akan menunjuk salah satu dari antara kalian untuk memimpin doa. Silakan Ahmad, dipimpin temannya. Alhamdulillah, semoga dari pembacaan doa tadi pembelajaran kita berkah dan kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi anak-anak yang soleh-solehah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya ingin tahu dulu nih gimana siapa saja yang belum hadir di pagi hari ini. Anak-anak ada yang udah masuk? Oh iya, masuk semua. Oke, pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang surat Al-Humazah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, bagaimana cara membaca surat Al-Humazah dengan baik dan yang benar. Yang kedua, bagaimana cara menghafalkan surat Al-Humazah dengan yang baik yang benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menganalisis isi kandungan surat Al-Humazah. Oke, anak-anak yang soleh-soleha, kita lanjut ke pembelajaran yang pertama. Mohon didengarkan dengan seksama. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang pertama, Bapak akan mencontohkan bagaimana cara melafalkan surat Al-Humazah dengan yang baik dan benar. Mohon didengarkan dengan seksama, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Oke, gimana anak-anakku? Cukup jelas yang dicontohkan oleh Bapak Guru. Mungkin di antara salah satu dari kalian mungkin ada yang mempresentasikan. Oke, terima kasih Ahmad. Gimana teman-teman bacaan teman-temannya, apakah sudah memenuhi tajwid atau sifatul huruf yang telah kita pelajari? Alhamdulillah. Tapi catatan ya, dalam pembacaan surat Al-Humazah harus dibedakan antara sifatul huruf yang keluarnya sama seperti la, wa dengan zal, jangan sampai ketukar. Dan diperhatikan juga antara dengan sa dengan sya. Oke. Selanjutnya anak-anakku, pembelajaran hari ini kita rasa cukup sampai di sini, dan kemudian pembelajaran selanjutnya nanti Bapak akan melakukan asesmen kira-kira siapa yang sudah lancar, baru kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua, yaitu menghafalkan Al-Quran. Setelah dirasa sudah, nanti kalau sudah cukup menguasai hafalan Al-Humazahnya, nanti kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana cara menganalisis isi kandungan surat Al-Humazah. Oke anakku, waktu sudah menunjukkan pukul kiranya sudah tiba waktunya untuk keluar main. Untuk itu, supaya barokah pembelajaran kita hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang barokah kepada orang tua kita, guru-guru kita. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian anak-anak yang soleh-solehah. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak. Sudah Pak. Baik ya, perintah berikutnya. Oke. Silakan Pak
Hukmiansah ini Oke. menunjukkan kalau Pak Hukmiansah ini mampu menggunakan IT dalam pembelajaran. Oke. Nah, Oke. apa yang mau ditampilkan? Oke, mohon izin Pak. Silakan. Masih loading Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang bersemangat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis dengan materi surat Al-Fatihah. Dalam kegiatan pembelajaran surat Al-Fatihah, kita akan belajar yang pertama, bagaimana cara melafalkan surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Yang kedua, bagaimana cara menghafal surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dia masih not responding, Pak. Ya. Dengan baik dan benar. Untuk itu, anak-anakku yang soleh-solehah, perhatikan dan dengarkan bersama bacaan surat Al-Fatihah yang baik dan benar yang akan Bapak Guru contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum keluar ya Pak ya? Belum, dia masih ngeloading. Dia masih hang. Belum bisa Pak ini. Tunggu dulu Mas. Kegiatan belajar yang ketiga menganalisis dengan surat Al-Fatihah. Gimana? Nggak bisa? Oke? Belum Nggak bisa bisa nampil. Oke. Oh, Yang loading. loading Pak. Baik, ditutup aja dulu. Oke. Kalau nggak bisa. Stop share. Stop share. Yang merah itu. Stop Pak, stop share Pak. Yang merah diklik, merah stop itu. Nah, baik. Sekarang Pak Hukmiansah praktekkan aja pembelajaran yang bernuansa hot, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak yang soleh-solehah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang ketiga, yaitu bagaimana cara menganalisis isi kandungan surat Al-Hamzah dengan yang baik dan benar. Oke, anak-anak yang soleh-solehah, kita harus pahami dulu bagaimana asbabun nuzulnya dan seterusnya. Ada di mana Pak? Ya terus. Ada di enggak yang tampilkan di anu nih, enggak belum yang buat modul ajarnya kalau kompetensi yang ketiga nih. Nggak usah pakai tampilan, nggak apa-apa. Oh, okay. Belum tiang siapkan kalau materi pembelajaran yang ketiga nih Pak, baru sampai melafalkan aja Pak. Menghafal. Oh, berarti nggak bisa sampai hot ya? Ya, baru sampai
Kan RPP yang kemarin itu baru sampai melafalkan, menghafalkan, kemudian belum sampai di sana, Pak. Oke. Buat ringkas-ringkas Silakan boleh. coba dipraktekkan ya pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Humazah. Dari pembelajaran itu dapat kita ambil suatu kesimpulan atau kita dapat mengambil hikmah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh hidup yang berlebihan. Kemudian kita harus kepada hormat kepada orang tua kita, lingkungan sekitar kita, alam sekitar kita. Anak-anakku ada yang tahu bagaimana cara kita menghormati orang tua enggak? Oke, benar. Caranya adalah nanti kalau pulang sekolah jangan lupa membaca Assalamualaikum, ketok pintu, salaman sama orang tua. Dan jangan lupa nanti kalau disuruh misalnya ngambil air apanya harus bakti kepada orang tua. Misalnya di lingkungannya kalau ada sampah-sampah yang kotor jangan lupa disapu, atau ada pakaiannya yang berserakan dirapikan. Nanti pulang sekolah juga diingatkan. Nanti kalau pulang sekolah peralatan sekolahnya dirapikan supaya besok tidak bingung lagi mencarinya. Dan nanti kalau ada tanam-tanaman di lingkungan sekitarnya harus dijaga kelestariannya. Jangan suka ikut-ikut buang sampah sembarangan ya. Oke, kalau buang sampah di mana Nana? Di tempat sampah, benar. Jangan diselokan. Nanti kalau diselokan nanti airnya otomatis di sana itu macet. Kalau macet bluber dia ke halaman. Nanti masuk ke rumah adik-adik timbullah penyakit. Itu kan tidak kita mau. Nanti sebagai sumber dari mara bahaya malapetaka. Mungkin itu Pak. Oke, silakan surat An-Nisa ayat 3 yang tadi dibaca ditulis ya di kertas, nanti Oke, mohon izin Pak. Oke. difoto, dikirim, Japri ke saya ya. Oke Pak, lewat WA nih ke? Baik, saya kira Oke. cukup ya. Oke. Ujiannya cukup dan silakan rekodnya ya nanti disudahi ya. Oke. Dan terima kasih ya Pak Terima kasih Hukmiansyah ya. undangannya Bapak. Mudahan Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.